Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Desember 2021. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan kemarin dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Kemarin ISG ditutup di level 6.547, melemah 54 poin atau 0,8% dengan nilai transaksi 11,5 triliun. Adapun saham paling aktif, 5 diantaranya adalah BBYB, BBCA, ARTO, BBRI, dan TLKM. Sedangkan foreign transaction mencatatkan nilai beli 3 triliun dengan sell 2,5 triliun dan net buy 543 miliar. Dengan top buy saham-saham TLKM, BBCA, MTK, INTP, dan ISAT. Oke. Bursa saham Amerika Serikat kembali melemah di awal pekan dengan ketiga indeks utama turun masing-masing lebih dari 1%. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi sepanjang akhir pekan menjadi sumber utama kekhawatiran bagi investor. Sentimen negatif lain datang dari pernyataan Senator Joe McCain yang menolak untuk mendukung program investasi senilai 1,75 triliun US dollar yang diajukan pemerintahan Biden. Sejalan dengan mayoritas bursa global, ISG seperti kita udah bahas tadi, mengawali pekan dengan koreksi 0,8% ke level 6.547. Kekhawatiran terhadap varian Omicron yang berpotensi untuk menghambat pemulihan ekonomi menekan sektor-sektor seperti industrial turun 1,5% dan consumer cyclical turun 1,5% juga. Untuk hari ini, indeks acuan akan mencoba untuk bertahan di atas level psikologis 6.500. Company news yang pertama itu ada dari Sarana Menara Nusantara atau kode sahamnya TOWR yang akan melaksanakan buyback saham maksimal setara 5% dari seluruh modal ditempatkan dan di store penuh perusahaan. Buyback saham akan dilakukan dalam periode 18 bulan ke depan sejak persetujuan dari pemegang saham. Dalam kurun waktu 3,5 tahun terakhir, TOWR ini sudah 2 kali melakukan program buyback saham. Yang kedua, company news ada dari AKR Corporindo atau kode sahamnya AKRA yang telah menyetujui aksi korporasi stock split dengan rasio 1:5. Adapun nilai nominal per saham AKRA saat ini adalah 100 per saham, sedangkan nilai nominal per saham setelah stock split akan menjadi Rp20 per saham. Lebih lanjut, stock split akan berlaku efektif pada Januari 2022 mendatang. Yang ketiga ada MTEL ya, jadi Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority menambah kepemilikan sahamnya di emiten menara milik Telkom atau PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode saham MTEL. INA tercatat melakukan 16 kali transaksi saham MTEL dengan rentang harga di 759 hingga 793 per saham. Pembelian saham ini dilakukan INA dalam rentang waktu 22 November kemarin hingga 13 Desember 2021. Dari domestik ada berita Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menargetkan nilai investasi langsung di Indonesia tahun 2022 mencapai 1.200 triliun. Strategi itu yaitu sebanyak 40% akan didorong untuk investasi sektor hilirisasi komoditas seperti nikel, bauksit, dan juga timah. Dari global ada dari China, yaitu China memangkas suku bunga pinjaman untuk pertama kalinya dalam 20 bulan dalam upaya untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang melambat. Suku bunga pinjaman 1 tahun diturunkan sebesar 5 basis poin menjadi 3,8% dari sebelumnya 3,85%. Sedangkan suku bunga 5 tahun, tenor 5 tahun tetap di level 4,65%. Untuk hari ini corporate calendar hari Selasa tanggal 21 itu ada RUPS, kode sahamnya SMGR, MDRN, dan CNKO. Terus kemudian kita masuk ke technical seperti kita bahas sebelumnya, ISG ditutup di level 6.547. Prediksi untuk hari ini bergerak upward rebound di rentang level 6.500 hingga 6.620 dengan pola spinning MACD negatif dan stochastic oversold. Saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah Mitra Keluarga Karya Sehat, kode sahamnya MIKA.
Kemarin ditutup 2,7% di level 2300. Kita rekomendasikan buy dengan target price di level 2440 dan stop loss di 2280. Membentuk pola hammer, MACD negatif mengecil dan stochastic golden cross. Yang kedua, kita punya pilihan saham di Krakatau Steel, kode sahamnya KRAS. Kemarin menguat hampir 5% di level 426. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 460 dan stop loss di 420. Membentuk pola white crossing, MACD negatif mengecil dan stochastic uptrend. Yang ketiga, kita punya pilihan saham dari sektor properti, ada Ciputra Development, CTRA. Kemarin ditutup menguat 1,5% di level 995. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 1025 dan stop loss di 985. Membentuk pola hammer, MACD negatif mengecil dan stochastic golden cross. Berikutnya dari sektor farmasi, kita ada pilihan di Kimia Farma, kode sahamnya KAEF. Kemarin flat di 2560, kita rekomendasikan buy dengan target price di 2720 dan stop loss di 2550. Polanya long leg doji, MACD positif dan stochastic uptrend. Terakhir kita ada banking dari Bank Neocommerce, kode sahamnya BBYB. Kemarin turun 2,6% ke level 2630. Kita rekomendasikan untuk hari ini dengan target price di 2900 dan stop loss di 2620. Membentuk pola inverted hammer, MACD positif dan stochastic netral. Oke, untuk hari ini terima kasih.